Selama ini kepengawasan madrasah berjalan dengan segala keterbatasannya. Hal ini mendorong Kementerian Agama untuk menciptakan inovasi berupa kepengawasan berbasis digital. Madrasah Digital Supervision atau MAGIS hadir sebagai solusi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan madrasah. Platform ini mencakup sistem penilaian mandiri berbasis mutu serta analisis data berbasis AI untuk memberikan feedback secara real-time. MAGIS juga terintegrasi dengan EMIS, memastikan data pendidikan selalu relevan dan up-to-date. Dengan meminimalkan pemborosan biaya dan meningkatkan efisiensi, MAGIS bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Melalui refleksi yang diinput oleh para guru ke dalam platform MAGIS, saya selaku kepala madrasah dapat memberikan diagnostik, masukan, ataupun solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dimanapun dan kapanpun saya berada. MAGIS keren! Dengan kehadiran platform MAGIS, maka sangat memudahkan pengawas madrasah melakukan pendampingan. Oleh karena itu, kolaborasi pengawas, kepala dan guru madrasah semakin efektif. MAGIS mantap! Platform Madrasah Digital Supervision atau MAGIS menjadi solusi cerdas dalam mengoptimalkan pengawasan madrasah secara cepat, terukur dan akuntabel. MAGIS menghadirkan kemudahan dalam memantau dan menganalisis perkembangan satuan pendidikan secara real time. MAGIS juga menawarkan efisiensi yang luar biasa dengan mengurangi beban administratif dan mempercepat alur pelaporan birokrasi. Sistem digital ini memungkinkan pendamping satuan pendidikan madrasah untuk memfokuskan energi pada pembinaan yang berdampak nyata, meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam pengawasan. Dengan MAGIS, madrasah bergerak menuju ekosistem pendidikan yang modern, inovatif, dan berdaya saing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Direktur Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Thobib Al-Asyar SAG MSI, yang telah hadir bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Kasubdit Bina GTK MI Maka, Bapak Dr. Haji Suwardi MPD. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Ketua Tim pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kasipenmad, dan Kota Kabupaten. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Pokjawas Nasional, narasumber, para pengawas, kepala madrasah, dan guru madrasah. Serta yang kami muliakan sahabat-sahabat semua yang bergabung di acara kita kali ini. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi MAGIS, Madrasah Digital Supervision, yang merupakan salah satu program Inspiring GTK Madrasah, mengabdi dengan ilmu, mendidik dengan hati, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Sebelumnya perkenalkan saya Arni Rizka Amanda, Kepala Man Insan Cendekia Sorong yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Baik hadirin semua, seperti sedikit menyambung seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, MAGIS ini merupakan sebuah langkah inovatif dalam mendukung tata kelola supervisi madrasah yang lebih efektif dan efisien, seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, aplikasi MAGIS ini telah diperkenalkan kepada para pengawas yang digawangi oleh Abah Zurni selaku Ketua Pokjawas Nasional dalam soft launching-nya yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari kemarin, yang lalu ya, Abah Zurni. Nah, namun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih
luas. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat bagaimana aplikasi ini bekerja dan bagaimana penggunaannya dapat meningkatkan kualitas supervisi madrasah di seluruh Indonesia. Nah, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memahami lebih dalam fitur-fitur yang ditawarkan, serta mendiskusikan bagaimana implementasi Magis dapat optimal di lingkungan masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak paparan aplikasi Magis yang akan disampaikan oleh Ketua Pokjawas Nasional, Abah Zurni, dan tim pengembang aplikasi yang saat ini diwakili oleh Mbak Ayu. Padanya kami silakan. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas dan Bu Arni. Mohon izin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur GTK, kemudian Kasubdit, Bapak Ketua Pokjawas, serta Pokjawas seluruh Indonesia, Kepala Madrasah, serta guru-guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ayun Sanulaila sebagai salah satu tim pengembang Magis. Mohon izin untuk menyampaikan tutorial mengenai aplikasi Magis. Izin share screen semuanya. Baik, untuk Magis sendiri yaitu Madrasah Digital Supervision merupakan terobosan penting Kementerian Agama pada Direktorat GTK untuk meningkatkan efektivitas pendampingan madrasah berbasis digital sebagai upaya akselerasi pencapaian target madrasah yang unggul dan kompetitif yang berbasis Android. Belum. Baik. Oke, sudah. Nah, oke Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk peran yang ada di Magis sendiri yaitu ada 5. Yang pertama itu ada pengawas, kemudian kepala madrasah, kemudian ada guru, yang keempat ada kanwil. Untuk kanwil ini yang akan memonitoring di setiap provinsinya. Kemudian di sini juga ada Kemendak Pusat, di sini ada super admin, di sini juga dari pusat bisa memantau kegiatan Bapak Ibu guru, kepala madrasah serta pengawas se-Indonesia, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mohon izin, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengakses aplikasi Magis. Yang pertama, di sini aplikasi Magis bisa diunduh melalui Play Store. Kemudian yang kedua, kalau yang sebelumnya sudah mengunduh, wajib untuk update versi terbarunya dengan melakukan update pada Play Store. Kemudian untuk Magis sendiri, karena sekarang ini kebetulan masih tahap awal, jadi akan terus ada update berkala nantinya di Play Store. Nanti juga mungkin akan saya update ketika sudah terupdate di Play Store, seperti itu. Kemudian yang keempat, mohon untuk tidak menyebarkan link atau mengikuti link yang sedang saya gunakan nanti untuk presentasi, karena linknya itu untuk khusus tim pengembang. Kemudian yang kelima, untuk semua user perlu melakukan registrasi. Yang keenam, gunakan email yang valid, perhatikan lagi penulisan saat mendaftarkan email dan password untuk menghindari kesalahan saat login. Seperti itu. Yang ketujuh, email dan password wajib untuk diingat. Yang kedelapan, ketika memilih madrasah, wajib melihat informasi detail mengenai madrasahnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih madrasah. Kemudian yang kesembilan, sebelum mengisi refleksi, pastikan lagi untuk apakah madrasahnya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya coba langsung ke aplikasinya. Saya coba untuk langsung praktek di aplikasi Magisnya, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk masuk ke aplikasinya, Bapak Ibu bisa melihat tombol di atas paling kanan. Di sini tulisannya tuh mau masuk, silahkan diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu apabila belum mempunyai akun, silahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik untuk melakukan registrasi. Untuk registrasi di kepala madrasah ya Bapak Ibu. Ini untuk isiannya untuk guru dan camat itu sama. Ini
nanti pilih jawabannya, mohon diperhatikan lagi agar tidak terjadi kesalahan ya. Di sini kalau misalnya kepala madrasah, silahkan klik kepala madrasah. Kemudian di sini seperti tadi ya, memilih provinsi bertugasnya. Oke. Nah, ini dipilih ada nama madrasahnya serta ada NSM-nya. Nah, sebelum klik simpan, Bapak Ibu dimohon untuk diperhatikan lagi ya pengisiannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya sudah sesuai, silahkan untuk klik simpan. Lalu mendaftarkan email serta password untuk bisa masuk ke aplikasi Magis. Jangan lupa untuk menggunakan email yang valid dan berhati-hati untuk melakukan penulisan email agar tidak ada terjadi kesalahan penulisan ya. Karena ketika nantinya kesalahan penulisan di email, nanti Bapak Ibu ketika login dengan email yang Bapak Ibu kira itu benar, nantinya itu akan tidak bisa masuk karena email yang terdaftar itu yang ada kesalahan itu gitu. Oke, kita klik simpan. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini mengenai informasi sedikit mengenai Magis, lalu kita klik selanjutnya. Nah, jadi tadi kalau misalnya di guru itu ada 2 menu, kalau di kepala madrasah ini menunya sudah bertambah menjadi 4. Di sini ada refleksi perubahan, kemudian refleksi kondisi dan rencana kerja, ada pelaksanaan kegiatan, serta ada hasil refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu kepala madrasah silakan untuk melakukan refleksi perubahan. Nah, di sini juga kami beri tanda ya yang mana yang perlu diisi. Di sini ada informasi serta untuk tombolnya juga berwarna merah. Dan tombol yang lain masih tidak bisa diakses kalau misalnya ini belum diisi. Seperti itu. Nah, kita mulai refleksinya. Di sini juga ada instruksi pengisiannya. Nah, Bapak Ibu mohon diingat, jadi kalau misalnya di sini soalnya bertanda bintang di ujungnya berarti itu wajib untuk diisi. Seperti itu. Ini mengenai refleksi perubahan. Ini saya jawabnya untuk ini aja ya Bapak Ibu. Sebagai contoh aja. Ini Nah, ini ada 4 soal ya untuk di instrumen perubahan di kepala madrasah. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu nanti akan melihat hasil dari pengisian yang sudah dilakukan tadi. Kalau misalnya belum sesuai atau mungkin ada yang mau dirubah, silahkan nanti klik sebelumnya. Tapi ketika nanti kalau misalnya sudah sesuai, kita klik simpan ya Bapak Ibu. Nah, nanti klik ya. Nanti akan ada informasi kalau refleksinya sudah berhasil disimpan, seperti itu. Itu untuk refleksi perubahan, ada 4 soal di kepala madrasah. Kemudian selanjutnya di sini ada refleksi kondisi dan rencana kerja. Di sini kita juga beri tanda lagi di mana yang harus diisi oleh Bapak Ibu, seperti itu. Ini kita klik aja refleksi kondisi dan rencana kerja. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai informasi untuk refleksi ini di kepala madrasah untuk melakukan refleksi kondisi layanan kepala madrasah bisa menjadikan pengisian dari hasil guru itu sebagai acuan. Jadi di sini kami buat kesimpulan dengan di sini ada 2 aspek mengenai pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu pendidik reflektif dan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, di sini merupakan
simpulan dari pengisian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di madrasah Bapak Ibu gitu. Nah, nanti di sini juga ada informasi berapa guru yang sudah mengisi. Kemudian di sini ada juga data lainnya. Jadi untuk ini tuh sebagai simpulannya, kalau di halaman ini Bapak Ibu itu nanti bisa melihat guru mana yang sudah melakukan pengisian refleksi seperti itu. Nah, ini misalnya tadi sudah saya isi ya di gurunya, nanti bisa dilihat juga hasilnya secara lebih detail. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah. Kemudian ketika apabila sudah dilihat, sudah dibaca, kemudian Bapak Ibu Kepala Madrasah perlu melakukan refleksi kondisi layanan. Untuk melakukan refleksi kondisi layanan, di sini ada tombol di bagian bawah refleksi kondisi layanan. Silahkan diklik. Nah, nanti biasa kita klik aja mulai refleksi. Di sini juga ada instruksi pengisian. Nah, ini untuk soal-soal di instrumen refleksi kondisi layanan. Tuh, ini kita coba isi saja ya, karena ini merupakan soal yang wajib untuk diisi. Nah, di sini juga ada salah satu soal yang berbentuknya rencana ini. Kita klik aja tambah rencana, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini ada ini masih wajib untuk diisi ya Bapak Ibu. Ini coba saya isi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sama halnya di guru tadi, Bapak Ibu Kepala Madrasah juga ada pengisian rencana. Untuk rencananya sama untuk aturan di sistem. Jadi untuk keseluruhan soal rencana, Bapak Ibu minimal mengisi 1 rencana di setiap semua soalnya, seperti itu. Nah, ini untuk pengisian soal rencana, Bapak Ibu silahkan klik tambah rencana di sini. Ini untuk poin-poinnya mungkin ya. Nanti ini saya coba seperti ini aja. Kalau misalnya kurang silahkan untuk klik tombol tambah rencana. Tuh. Ini. Nah, ini untuk rencana soal rencana berikutnya. Ini saya coba lewati dulu saja ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan kalau misalnya memang ada rencana mengenai soal-soal ini, silahkan dilakukan pengisian seperti itu. Nah, oke, untuk soal rencana tadi sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi soal kompetensi. Jadi dari guru juga ada soal kompetensi. Nah, di Kepala Madrasah juga ada pengisian untuk soal kompetensi seperti itu. Untuk soal kompetensi ini di Kepala Madrasah juga sama, dalam setiap kategorinya minimal 1 untuk yang wajib diisi gitu. Ini merupakan soal kompetensi yang diperlukan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah. Jadi ketika nanti misal di soal ini ada yang diperlukan, silahkan dipilih ya Bapak Ibu. Ini yang pertama itu kategorinya ada kepribadian. Nah, ini kita klik selanjutnya. Kita isi aja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada terkait kategorinya sosial. Jadi tadi ada kepribadian, kemudian sosial untuk kompetensinya. Masing-masing ada 3 soal ya setiap kategorinya Bapak Ibu. Ini coba kita isi saja ya. Oke. Selanjutnya tadi setelah sosial, kita juga melihat di sini ada kategorinya profesional dari soal kompetensi. Ini kategori terakhir untuk di Kepala Madrasah. Silakan untuk dilakukan pengisian ya Bapak Ibu. Di setiap kategorinya mohon diingat minimal 1 soal yang perlu diisi. Seperti itu. Nah, ini karena sudah selesai, sudah soal ke-20. Ini kita klik selanjutnya.
Oke, nah sama halnya tadi di guru, Bapak Ibu Kepala Madrasah, di sini bisa melihat hasil pengisian yang sudah dilakukan. Nah, ini ada 3 bagian ya. Ini mengenai rencana, kemudian ini mengenai kompetensi, seperti itu. Kalau misalnya belum sesuai atau mau ada yang diubah, silahkan klik sebelumnya. Tapi ketika sudah sesuai, sudah bisa disimpan, kita klik tombol simpan ini, Bapak Ibu. Oke, simpan. Nah, jadi sudah ada tandanya, ini tadinya berwarna merah, sekarang karena sudah diisi, jadi ada di pinggirnya itu berwarna hijau dan ada checklist. Kemudian kita lanjut ke pengisian pelaksanaan kegiatan. Sama halnya tadi di guru, untuk di kepala madrasah pun ada pelaksanaan kegiatan, dan itu sama, tadi kan di refleksi kondisi dan rencana kerja, kita mengisi rencana ya Bapak Ibu. Nah, untuk di pelaksanaan kegiatan sendiri, di sini Bapak Ibu perlu melakukan checklist kegiatan mana atau rencana mana yang sudah terlaksana, seperti itu. Nah, tadi sudah diisi ya rencananya. Ini kita klik saja kalau misalnya ini sudah terlaksana. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa disesuaikan lagi ya di pelaksanaan kegiatan ini. Kalau misalnya memang belum terlaksana, ini jangan dulu di checklist. Tapi ketika rencananya sudah terlaksana, silahkan dilakukan checklist ya Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang berbeda ya dari guru dengan di kepala madrasah. Ketika di guru tadi kalau melakukan checklist tidak ada pertanyaan lanjutan, tapi untuk di kepala madrasah ini ada pertanyaan lanjutan. Jadi ketika di checklist ini ada muncul 3 pertanyaan. Nah, ini yang pertama ada keberhasilan apa yang dicapai dari kegiatan ini. Ini saya coba isinya ini saja dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini ada tantangan apa yang dirasakan. Nanti silahkan diisi kira-kira tantangan apa yang dirasakan Bapak Ibu dalam melaksanakan rencananya. Kemudian di sini ada pembelajaran apa yang didapat. Nanti juga silahkan diisi kira-kira pembelajaran apa yang didapat dalam pelaksanaan rencana ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ini Bapak Ibu bisa melihat ya tadi di nomor 2, 3, 4, 5 ini saya kosong rencananya karena memang tadi saat pengisian saya tidak mengisi soal-soal ini. Saya hanya mengisi di nomor 1 aja. Jadi di pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu kepala madrasah ataupun guru itu akan berbeda-beda untuk rencananya. Ini berdasarkan hasil pengisian di refleksi sebelumnya, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah jangan lupa untuk klik simpan. Di sini ada tombol simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi ya bisa kita lihat untuk di pelaksanaan kegiatan ini di kepala madrasah itu ada diskusi. Nah, diskusi ini bisa dilakukan dengan pengawasnya gitu. Oke, itu untuk diskusinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk refleksi perubahan tadi sudah, refleksi kondisi dan rencana kerja juga sudah, pelaksanaan kegiatan juga sudah. Nah, ini untuk hasil refleksi. Hasil refleksi ini Bapak Ibu kepala madrasah bukan melakukan pengisian, hanya ini melihat hasil refleksi dari gurunya, seperti itu. Nah, ini ada 2 aspek. Yang pertama pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian pendidik reflektif dan gemar belajar, berbagi serta berkolaborasi. Nah, ini sudah dikelompokkan nanti kategorinya, misalnya ada di sini sangat baik, seperti itu. Ini berdasarkan hasil pengisian guru. Jadi ini merupakan kesimpulannya, sedangkan yang di bawah ini Bapak Ibu nanti bisa melihat jawaban per gurunya gitu. Jadi ini untuk per individu, kalau yang di atas ini kesimpulan dari semua guru, seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat ya, kedua aspek ini di madrasah Bapak Ibu sudah sangat baik atau misalnya belum gitu. Nah, kemudian untuk hasil refleksi guru di sini bisa dilihat ya, bisa di scroll ke bagian kanan. Nanti bisa dilihat untuk guru ini aspek pembelajarannya seperti apa dan aspek refleksinya seperti apa.
Ini dari hasil refleksi dari guru ya Ibu, jadi dari sistem Magis sendiri sudah otomatis untuk membuat kesimpulan berdasarkan pengisian yang sudah dilakukan. Nah, selain bisa melihat aspek ini, Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa melihat secara detail jawabannya untuk kemudian nanti bisa diklik ya nama gurunya di sini berwarna biru, itu artinya bisa diklik. Nah, ini untuk nama gurunya seperti itu. Oke. Oh iya, ada yang tertinggal informasinya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika guru-guru di madrasah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, itu nanti bisa terlihat di sini ya. Misal ada 5 guru gitu, nanti itu bisa terlihat di sini, dan nanti juga bisa terlihat Bapak Ibu guru mana yang misalnya belum melakukan pengisian seperti itu. Nanti di sini kalau misalnya ini kan sangat baik. Nah, nanti kalau misalnya yang belum mengisi, di sini ada keterangan belum mengisi seperti itu. Nah, itu mungkin terkait akun kepala madrasah. Jadi ada 4 menu, ada refleksi perubahan, refleksi kondisi dan rencana kerja, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, serta ada hasil refleksi seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut untuk pengisian di akun pengawas, karena di akun pengawas nanti di registrasinya ada perbedaan dengan akun guru dan kepala madrasah seperti itu.